Assalamualaikum, Makcik Betawi. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat, lancar, rezeki. Biasalah, Makcik. Ini admin Dunia Fana News. Sengaja nih datang pagi-pagi ini. Biasa tanya sesuatu pasal Malaysia sebelum Makcik ya berangkat dinas ya. Maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, admin Dunia Fana News. Amin. Alhamdulillah baik sehat. Silahkan mau tanya apa lagi pasal Malaysia. Semoga gue bisa jawab ya. Makcik, saya mau tanya nih, to the point aja ya karena ini waktunya kita mepet. Malaysia itu kan selalu memanjakan rakyatnya dengan subsidi anggaran yang besar, sehingga harga BBM atau bahan bakar minyak, harga barang-barang sembako atau barang runcit dan juga biaya perawatan kesehatan menjadi terjangkau untuk rakyatnya. Jadi gimana itu, Makcik? Wah, pertanyaan yang agak berat buat pembahasannya ini. Gimana? Tapi pertanyaan ini sebenarnya perlu penjelasan yang komprehensif karena itu menyangkut banyak aspek. Jadi mungkin agak panjang ya nanti penjelasannya karena agak berat karena Maaf tak ya. hanya persoalan domestik Malaysia tapi juga berkaitan dengan geopolitik dari negara-negara maju yang selalu berebut pengaruh kekuasaan terhadap negara-negara yang lebih lemah dan kecil. Makcik bisa minta tolong dibikinin penjelasan yang bisa lebih sederhana lah agar mudah dipahami oleh kita semua ini. Gini aja, langsung to the point aja ya. Malaysia sebagai negara yang pernah dijajah ratusan tahun di masa lalu, nampaknya telah belajar banyak agar tidak dijajah lagi. Emang di masa kini itu penjajahan konvensional secara fisik dengan kekuatan bersenjata sudah tidak efektif lagi. Terbukti banyak kasus negara-negara besar yang melakukan invasi ke negara kecil bahkan menghadapi perlawanan rakyat melalui perang gerilya sehingga akhirnya negara besar itu hengkang, kalah memalukan. Oh, ya. Malaysia sadar bahwa sekarang di zaman yang terjadi adalah penjajahan modern yang disebut neokolonialisme. Tidak menggunakan perang konvensional secara militer yang pasti memakan biaya sangat besar. Makanya sekarang ada istilah perang asimetris atau juga perang proksi. Oh, jadi gitu ya. Makcik, maaf ya, saya kan orang awam ya. Tolong bisa jelasin apa itu perang asimetris dan perang proksi itu. Perang asimetris itu perang dengan kekuatan yang tidak berimbang. Jika berimbang disebut perang simetris. Jika perang simetris dengan kekuatan militer yang berimbang, maka perang asimetris itu dengan kekuatan yang tidak berimbang. Tapi masing-masing pihak yang kuat dan lemah berusaha mengeksploitasi kelemahan lawannya. Oh gitu, waduh, agak rumit ya Makcik ya. Tapi menarik loh itu Makcik. Maaf ya, bisa minta tolong menjelasin lebih lebar lagi lah. Ya makanya kan gue bilang agak berat, maksudnya di sini ya. Iya sih. Masih gini, jadi perang asimetris itu bisa terjadi antara negara maju yang kuat dan canggih teknologi militernya melawan negara yang lebih lemah. Negara maju itu lalu mengeksploitasi kelemahan militer negara kecil. Dan negara kecil yang diserang lalu menggunakan perang gerilya dengan bantuan senjata dari negara saingan penyerangnya. Nah ini yang juga disebut perang proksi alias gitu. perang menggunakan tangan ketiga seperti yang terjadi dalam perang Rusia versus Ukraina yang mana negara barat bantu Ukraina dengan senjata untuk lawan Rusia. Jadi itu perang asimetris konvensional itu dengan senjata. Jika dengan asimetris tapi non konvensional itu gimana Makcik caranya? Nah ini yang ingin gue jelasin kenapa Malaysia selalu jor-joran beri subsidi kepada rakyatnya. Menurut gue itu bagian strategi cerdas Malaysia dalam menghadapi perang asimetris dari negara-negara maju yang ingin menjajah Malaysia secara neokolonialisme alias menjajah yang dengan fisik tapi menjajah pikiran rakyat Malaysia. Maksudnya menjajah Dengan tidak dengan fisik ya? Iya, bersenjata, tapi pakai pikiran ya sehingga mudah dikendalikan sesuai dengan kepentingan dan keuntungan negara maju tersebut. Maaf maksudnya itu gimana ya? Apa kaitan subsidi Malaysia untuk rakyatnya dengan perang asimetris tadi ya? Pada intinya gini loh, perang asimetris non konvensional itu ibarat perang pikiran yang dilakukan oleh segelintir orang dari negara maju melawan jutaan rakyat Malaysia dengan cara
mempengaruhi pikiran para pemimpin dan rakyat Malaysia Oh, agar mau tunduk untuk mengikuti apa yang dimau oleh negara maju tersebut. jadi maaf, gamblangnya gimana sih Makcik? Tolong jelasin lagi Perasaan minta maaf mulu dari deh. tadi. Iya, emang juga saya orang awam Makcik, maklum lah. Nih, contoh gamblangnya gini. Jika suasana politik dan ekonomi Malaysia tidak stabil akibat gejolak harga kebutuhan hidup yang lalu memicu keresahan rakyat, maka negara maju tidak akan dengan mudah menyusupkan antek-antek pemimpin yang pro dengan kepentingan negara maju Mungkin tersebut. maksudnya jika tadi maaf Makcik saya sering sebentar. Jika itu tak stabil akibat gejolak harga, jadi negara maju tadi akan dengan mudah maksudnya, bukan? Ya, akan dengan mudah. Nah, Iya, dengan mudah masuk itu. Kalau nggak stabil itu mudah menyusup dia. misalkan Kalau tidak stabil loh ya. Nah. Untuk itu bagi Malaysia yang urgent adalah fokus menjaga stabilitas harga kebutuhan hidup Oh, seperti gitu. harga BBM, barang luncit atau sembako dan biaya kesehatan sebagai langkah utama untuk mempertahankan diri dari serangan perang proksi negara maju. Oh iya iya iya. Malaysia mampu memberikan subsidi kepada rakyatnya karena ekonominya makmur, Oh. sehingga antara pajak dan subsidi bisa berimbang. Kebetulan pula jumlah rakyat Malaysia juga tak begitu besar, sehingga dengan kemakmuran ekonominya rakyat tak keberatan dikenakan pajak agak tinggi, lalu dikompensasikan untuk subsidi besar kepada gitu. rakyatnya. Oh baru ngeh nih Makcik ya. Makcik, kenapa Malaysia dijadikan target perang asimetris dan perang proksi dari negara maju? Tolong jelasin dikit lagi deh. Mungkin gini, sebab Malaysia itu seperti juga Indonesia kan kaya dengan sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, biji besi, nikel, emas, dan lain-lain. Semua itu kan harganya mahal. Bayangkan, jika semua sumber daya alam itu bisa dikuasai oleh negara maju, seperti zaman dulu ketika dijajah dan dikuasai oleh negara asing. Iya. Sesuka hati mereka ya. Terus rakyat Malaysia dapat apa? Yang makin kaya kan negara maju yang berjaya menjajah melalui perang asimetris, perang proksi alias perang pikiran. Jadi untuk melawan perang pikiran yang licik dan serakah itu harus dilawan dengan pikiran yang cerdik dan pro dengan kepentingan rakyat. Jika rakyat sudah sejahtera, mau dihipnotis pikiran dengan cara apapun tidak akan goyah dengan prinsip jiwa nasionalisme dan patriotisme yang sudah kuat, sehingga tidak mudah dibeli oleh bangsa asing. Bujuk rayu kepalsuan, harta dan kekuasaan, gitu loh. Aduh, jadi settle dulu, settle dulu. Iya benar Makcik ya. Oke deh, makasih banyak nih Pakcik. Makcik ya maaf ya, pagi-pagi telah ganggu mau berangkat kerja ya. Iya nih. Ya, maaf ya. Oke ya, segitu dulu ya. Ya, nanti kalau semoga lancar ya. lagi, tanya-tanya lagi. Terima kasih, semoga berkah ya. Amin, amin, amin ya. Assalamualaikum Makcik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin, ya Rabbal alamin.